Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liserina Sari dari Prodi S1 Ilmu Gizi kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan dialog mengenai kasus pneumonia lobaris. Di sini saya sebagai konselor dan teman saya Lucy sebagai Bapak BP dan saya sebagai pasien. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan ruangan non ATG? Nggih, Bu. Ya, boleh saya duduk, Ya, Pak? silakan duduk, Bu. Nggih. Nggih. Selamat pagi, Pak. Semuanya. Ini dengan adik TG ya? Gimana, Dek, kondisinya sekarang? Agak sakit Bu. Yes, baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liserina Sari. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Nuwun sewu, dengan Bapak siapa? Bapak BP, Bu. Baik, ya. Di sini saya akan melakukan konseling untuk putri Bapak, ya. Nggih. Bapak sendiri, namanya Bapak siapa ya? Bapak BP, Bu. Oke, baik. Untuk non ATG ini kemarin sudah mengisi formulir ya, Pak ya? Nggih. Saya bacakan. Untuk namanya non ATG, jenis kelamin perempuan, umurnya 7 tahun. Nggih, laras Pak. Nggih. Baik, sekarang kita akan melakukan konseling gizi ya, Pak, untuk mencari solusi dan alternatif pemecahan masalah terkait gizi yang anak Bapak alami ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan tujuan konseling, yaitu yang pertama mengenali masalah yang dihadapi, yang kedua adanya pemecahan masalah yang dihadapi, ketiga meningkatkan pemahaman asupan gizi yang dibutuhkan oleh klien, dan terakhir membantu dalam memperbaiki status gizi klien. Apakah kemarin untuk anak Bapak sudah melakukan kayak penimbangan dan pengukuran ini badan? Sudah waktu masuk di UGD itu sudah ditimbang. Ya. Apakah Bapak masih ingat hasilnya? Sudah lupa soalnya tidak disampaikan. Oh, ya, baik. Saya sampaikan ya. Ya. Untuk BB anak Bapak ini 16 kg dan tinggi badannya ini 125 cm. Untuk data biokimia juga, apakah Bapak kemarin sudah pemeriksaan anak Bapak? Sudah, tapi tidak disampaikan. Oh, baik, deh. Untuk data biokimianya, untuk HB-nya di bawah normal, HT di atas normal, leukosit di atas normal, trombosit di atas normal. Untuk ini globulin normal, albumin di bawah, SGOT hingga SGPT normal, total proteinnya di bawah normal dan glukosanya normal ya Pak ya. Nggih. Untuk tadi kategori anak Bapak yang TB-nya 125 dan BB-nya 16 kg itu termasuknya sangat kurus ya Pak. Dan status gizinya itu buruk ya. Apakah kemarin itu dokter sudah memberikan diagnosanya untuk anak Bapak? Kemarin itu bilangnya itu apa, Bu? Namanya apa gitu, Bu? Saya lupa. Oh, J. Kalau yang saya terima yaitu pneumonia lobaris ya Pak J. Nggih. Untuk keluhan sebelumnya, apakah adik PG ini pernah bagaimana keluhannya? Untuk jelas waktu sebelum masuk rumah sakit itu anak saya itu sering batuk berdarah, Bu. Jadi batuknya itu sudah 5 hari yang lalu. Nah itu bisa 3 kali sehari sebanyak sekitar 1,5 kali gitu, Bu. Terus kalau setiap kali batuk itu ada dahak warna kuning dan katanya kalau batuk itu dadanya sakit. Oh, berarti intinya batuk berdarah disertai dada yang sakit, ngoten ya Pak nggih? Iya. Berarti itu tadi diagnosanya berarti pneumonia lobaris ya Pak nggih? Jadi apakah Bapak sebelumnya mengetahui penyakit ini itu bagaimana? Tidak tahu, Bu. Oke, baik, saya jelaskan dulu ya Pak. Jadi penyakit ini tuh yang dialami anak Bapak
biasa disebut radang paru-paru niki. Infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang berisi cairan, ngoten Pak. Nggih. Dan ini tuh biasanya menyerang anak-anak, bisa bayi dan juga lansia, ngoten Pak. Nggih. Baik, kalau untuk adik TG ini, kalau untuk pola makannya, kalau ini kan saya kan masuk ke dalam konseling recall ya Pak, ya, recall 24 jam ini, jadi untuk mengetahui adik TG ini dari 24 jam yang lalu, dari mulai bangun tidur hingga mau tidur kembali Pak, itu dari kemarin pagi itu berarti adik TG untuk kemarin pagi makannya apa aja ya Pak? Bisa dijelaskan sih? Oh, anak saya itu kadang makannya susah sekali Bu. Nggih. Kadang untuk makan nasi itu 2 kali sehari, kadang sekali seperti Nggih. itu Bu. 2 kali sehari? Kadang Ada juga sekali. ya. Berarti agak susah ya Pak ya kategorinya ya Pak ya. Iya, iya. Kalau untuk makan paginya kemarin? Kemarin itu makan biskuit Iya. Untuk biskuitnya itu berapa biji ya Pak? 2 biji. Biskuitnya 2 biji kecil atau? Yang biskuit yang bulat itu Bu, Oh iya. Bulat yang sedang atau besar? yang sekitar yang itu Bu, seperti yang dikasih di pesan itu. Oh iya, kayak PMT gitu deh Pak ya. Oh iya. Terus untuk minuman atau apa ada tidak? Untuk minumannya minum itu teh gelas Bu. Untuk teh gelas berarti gulanya sekitar berapa ya? Mungkin itu sih besarnya di warung Bu. Iya. Berarti perkiraan Bapak sekitar berapa ya? Oh iya, 2 sendok makan. Berarti kalau untuk teh berarti 1 atau berapa tiga? Itu Bu, teh gelas yang kemasan itu. Oh iya, baik. Saya lanjut Pak. Untuk selingan adik biasanya mengonsumsi apa ya? Tidak makan selingan Bu, cuma pagi itu makan biskuit itu sama minum teh gelas itu. Iya. Baik. Untuk makan siangnya? Siangnya anak saya makan itu Bu, nasi Iya. sama itu oseng kacang sama tempe. Baik. Untuk nasinya biasanya seberapa nih Pak? Setengah centong Setengah centongnya yang sedikit sekali, setengah centong ya Bu. sedikit atau peres atau muncung? Agak muncul tapi sedikit. Iya. Untuk lauknya tadi non saya bisa diulang kembali. Oseng kacang panjang sama tempe. Untuk oseng kacang panjangnya sekitar berapa nih Pak? Itu kan kacang panjang sama tempenya diisi jadi satu. Oh berarti dicampur dia Pak ya? Iya. Itu 2 sendok makan. Baik. Untuk selingan yang lain, untuk selingan sore ada Pak? Kebetulan itu kemarin dikasih tetangga buah semangka. Baik. Untuk buah semangkanya berarti sekitar berapa potong ya? Itu sekitar 2 potong yang segini itu lebih Oh 2 potong. sedang. Oh Itu iya. yang biasa 2 di potong pengajian sedang. itu. Iya. Baik. Saya menuju untuk makan malam ya Pak. Untuk makan malamnya? Anak saya kemarin pas itu nggak makan malam. Berarti tidak ada deh Iya. makan malamnya. Iya. Oke, baik. Saya ulang kembali ya Pak Nggih. Untuk adik TG ini kemarin pagi dia makannya biskuit 2 biji yang ukuran bulat itu sedang nggih. Berarti untuk minumannya teh gelas, gulanya sekitar 2 sendok makan. Untuk selingannya tidak ada nggih. Untuk makan siangnya nasi sekitar setengah centong agak muncung.
Terus oseng kacang plus tempe sekitar 2 sendok makan ya. Nggih. Untuk selingan sore kemarin Bapak mendiko ada buah semangka sekitar 2 potong sedang. Nggih. Dan malamnya tidak makan ya. Nggih. Ya, untuk yang saya peroleh kemarin itu dari recall untuk adik TG ini energinya 691 kalori Pak, protein 15 gram, lemak 15 gram, dan karbohidratnya 115 gram. Untuk adik TG ini kebutuhan sebenarnya setelah saya hitung semuanya kemarin itu kebutuhan energinya 1434,81, proteinnya 53,80, lemaknya 63,76 gram, dan karbohidratnya 161,41. Itu kebutuhan yang harus diberikan untuk adik Pak. Nah, baik. Baik, untuk adik ini berarti saran saya harus menerapkan terapi diet TETP Pak. Nggih. Apakah Bapak sendiri mau tahu diet TETP itu apa? Tidak tahu. Oh, nggih. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu nggih. Nggih. Untuk diet TETP ini adalah diet tinggi energi dan tinggi protein, nggih Pak. Di mana diet tinggi energi dan tinggi protein ini di sini tuh kandungan kalorinya itu ditambah Pak. Jadi kayak misal kalau kalori tinggi itu didapatkan dari karbohidrat, dari protein ini yang saya ambil Pak. Nah di sini tuh karbohidratnya adik selain nasi, adik bisa juga makan kayak kentang, kayak ubi, ngaten Pak, jagung juga boleh, bervariasi Pak. Tidak harus nasi juga tidak apa-apa. Nah, ini saya juga membawa leafletnya Pak. Untuk diet TETP ini, kalau untuk pengaturannya itu pola makannya itu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan ya Pak ya, kalau bisa. Nah itu untuk proteinnya ini di sini ada 2 protein ya Pak. Ada protein nabati, ada protein hewani. Untuk protein nabati sendiri itu kayak misalnya yang Bapak ketahui udah nggak asing kayak tempe, tahu, ngoten ya Pak. Terus kalau untuk protein yang hewani juga seperti daging, ayam, dan lain sebagainya gitu. Untuk sayur dan buah juga bisa mengikuti Pak. Sayur buahnya juga harus diseimbangkan, ngoten nggih. Jadi dari yang saya sampaikan ini mengenai terapi diet dari adik TG, apakah Bapak sudah mengetahui secara jelas? Sudah. Boleh saya minta Bapak untuk mengulangi ini, apa itu namanya, diet TETP tersebut? Yang saya tangkap itu tadi ada diet TETP. Ya, Nah, baik. itu tinggi energi dan tinggi protein kan. Ya. Nah untuk apakah karbohidratnya sendiri itu bisa dapat dari nasi atau yang lain seperti ubi, kentang seperti itu. Ya, baik, benar sekali. Terus untuk proteinnya yang nabati bisa dari tahu apa tempe. Terus untuk protein hewani, nah ini Bu, soalnya saya kan untuk ekonominya kan agak kurang itu. Di sini itu dapatnya kayak daging sapi, ayam, ikan, telur gitu kan mahal. Oh, nggih, baik. Untuk hal itu Bapak tidak usah khawatir ya Pak nggih, karena tidak harus dari daging dan tidak harus dari ayam juga untuk protein hewani. Untuk protein hewani sendiri Bapak bisa ambil dari telur, dari ikan, semisal ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan teri, ikan lele, yang banyak dijual di pasar Pak, tidak apa-apa. Tidak harus yang protein hewani yang mahal, tidak apa-apa. Yang penting apa itu namanya protein hewani. Jadi tidak harus semua serba mahal. Ngoten nggih Pak? Nggih. Nggih. Atas nuwun nggih. Iya Bu. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak, konseling saya. Nggih. Terima kasih ya. Ya, saya izin pamit dulu ke ruangan yang lain ya Pak ya. Untuk adik TG semoga lekas sembuh ya Dek ya. Terima kasih atas waktunya.
Saya pamit dulu ya Kak. Monggo, ya silakan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.